itu pertarungan hak dan batil itu diolah pikir. Olah pikir yang diterjemahkan oleh artikulatif atau sistem verbal. Memang ini agak aneh. Jadi kalau mukjizatnya Nabi Musa itu fisik. Fisik itu misalnya melawan Fir'aun dengan kekuatan tongkat yang super dahsyat. Sehingga Laut Merah dipukul sama tongkatnya Fir'aun, kemudian tongkatnya Nabi Musa, kemudian bisa membelah jadi jalan, Fir'aun tenggelam. Begitu juga nabi-nabi yang lain ada kekuatan fisik yang bisa dilihat sebagai mukjizat. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW jadi nabi itu pertarungannya itu ke sistem rasional. Dan yang enggak rasional itu dijelaskan dengan satu penjelasan yang seakan-akan rasional. Ini yang agak jelimet. Sehingga ada wala talbisul haqqo bil batil. Jangan mencampur adukkan hak dengan batil. Saya beri beberapa contoh kejadian. Suatu saat itu ada orang kafir datang ke Rasulullah SAW. Kemudian bertanya, ya Muhammad, jika kambing itu mati betul, yang tidak disembelih, bangkel, itu yang mematikan siapa? Karena Nabi itu orangnya ummi itu lugu, ya yang mematikan Allah. Terus jawabannya si orang kafir tadi, agama kamu itu aneh. Yang dimatikan Allah langsung haram, tapi yang lewat tangan-tangan manusia yang berlumuran dosa halal katanya. Sehingga terus jadi logika yang kok iya ya gitu. Harusnya yang dimatikan Allah langsung kan orisinil gitu. Sehingga orang terus terbelalak, seakan-akan ini hebat gitu. Dan resikonya Nabi Habib Fikri, resikonya itu enggak boleh fahisan mutafahisan. Corong Jawa Nabi ora oleh cangkem elek, itu resiko. Andai kan Nabi boleh cangkem elek enak, nak halal ya pangan kon. Kalau itu baik ya silahkan makan ya. Tapi masalahnya Nabi tidak boleh seperti itu. Andai kan tidak Nabi kan gampang, ya sudah kalau halal ya silahkan makan. Masalahnya Nabi tidak boleh apa? Enggak boleh berbicara kasar, tidak boleh berbicara buruk. Terus ada lagi beberapa kejadian yang seperti itu, yaitu masyhur suatu saat Sayyidina Ali didatangi seorang kafir juga Yahudi. Ali, kakimu angkat satu, diangkat sama Sayyidina Ali. Angkat dua-duanya, ya tidak bisa. Gitu kok temanmu, maksudnya Nabi Muhammad mengklaim bisa naik langit, gitu aja kamu tidak bisa. Jadi selalu pakai olah kata. Yang ketiga misalnya Muhammad, kita ini punya urusan banyak, punya problem banyak. Dan Tuhan itu dianggap penyelesai problem, halul muskilat, yang bisa menyelesaikan problem. Pertanyaannya, kalau problem kita banyak, Tuhannya satu tidak cukup Muhammad. Kalau problemnya banyak, ya Tuhannya harus banyak. Sehingga ketika Nabi membawa tauhid, protes mereka, komplain mereka, aja'alal alihata ilahau wahida, innaha dala syai'un rujab. Masa Tuhan satu, wong problemnya banyak, urusannya banyak. Kalau urusannya banyak, ya Tuhannya harus banyak. Nah, karena olah pikiran seperti ini, sebetulnya bukan olah pikiran ini, hakikatnya olah kata, karena ini tidak mewakili hakikat. Ya, saya ulang lagi, sebetulnya ini bukan olah pikiran atau olah akal atau olah kecerdasan, tapi olah kata, karena semua yang diomongkan ini tidak mewakili apa? Hakikat. Tapi faktanya itu terjadi. Sehingga mukjizatnya Rasulullah SAW itu tidak boleh berupa fisik kayak tongkatnya Nabi Musa atau tabutnya Nabi Harun atau apalah yang sifatnya fisik. Karena ini tidak menjawab kecerdasan-kecerdasan yang terimplementasi oleh kata-kata yang dikatakan orang-orang kafir tadi, yang bisa memojokkan orang-orang kafir. Akhirnya Nabi diwarisi kecerdasan, dikasih kecerdasan oleh Allah Ta'ala, yaitu yang dikatakan fatonah. Dan mereka memang suka, mempermalukan Nabi itu suka. Misalnya Nabi, karena sebagai Nabi, beliau tahu betul bahwa semua itu biadillah, di tangan Allah. Itu Nabi pernah ngendikan, la adwa wala tiarota, tidak ada penyakit menular. Lalu ada orang Yahudi atau orang siapa saja, orang bodoh lah yang jelas ini. Ada unta yang kena penyakit gudik, kalau orang Jawa bilang gudik apa? Kalau orang itu agak apa? Kudis ini. Yang kena kudis ini dijejerkan sama yang waras. Ternyata yang waras sekarang jadi kudisan.
Senang mereka karena bisa mempermalukan Nabi. Ya Muhammad, ini unta kena kudis. Ternyata yang waras tertular oleh yang kena kudis. Padahal kata kamu tidak ada penyakit apa? Menular. Itu problem-problem jadi Nabi di era Rasulullah SAW. Sehingga Quran datang dengan kecerdasan yang untuk menjawab itu. Makanya Nabi tidak pakai mukjizat fisik, tapi mukjizat logika. Akhirnya Nabi diajarin Allah lewat Jibril. Yang dikira mereka yakin kalau menang dalam debat. Tapi Nabi balik bertanya, Faman a'dal awwala. Jadi terjemahnya, kalau ini kena kudis karena tertular yang ini, lalu ini tertular siapa? Yang pertama tadi. Wah itu asli mat dari Allah ya, maksud saya itu. Jadi dia ingin contoh yang kedua yang tertular, dengan itu berarti ada penyakit apa? Menular. Tapi Nabi tanyanya faman a'dal awwala. Lalu yang pertama kena kudis itu tertular siapa?